Salam, selamat pagi Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali dalam firman Tuhan pada saat ini melalui broadcast gereja kita HKBP Jalan Lurah, yaitu di hari Kamis tanggal 28 Mei tahun 2020 sesuai dengan renungan harian di Almanak Gereja HKBP. Firman Tuhan pada saat ini sebagai renungan kita untuk melakukan aktivitas kita tertulis dari 2 Korintus pasal 5 ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan. Tetapi Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu dan yang mengaruniakan roh kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, pada pasal ini kita bisa melihat bagaimana Paulus menyatakan bahwasanya oleh karena kemurahan Allah lah mereka atau dia dapat menerima segala pelayanan yang telah dia lakukan sampai di dalam masa-masa hidupnya, karena setiap pelayanan yang ia lakukan walaupun menemui begitu banyaknya tantangan, begitu banyaknya hambatan, begitu banyaknya cobaan, dia atau Paulus mengatakan bahwa dia tidak pernah tawar hati, karena dia tahu bahwa apa yang menjadi penderitaan yang Paulus alami dengan rekan-rekan sepelayanannya di dalam pelayanannya adalah hal-hal yang biasa terjadi, karena itu adalah merupakan konsekuensi daripada seorang pelayan hamba Tuhan yang memberitakan Injil yang banyak sekali menghadapi berbagai rintangan, cobaan di tengah-tengah kehidupannya. Saudara-saudara, pada pasal ini Paulus telah menjelaskan bahwa segala bentuk penderitaan yang telah ia alami ditujukan untuk pelayanan yang lebih efektif kepada jemaat di kota Korintus pada saat itu. Karena itu ia tidak tawar hati meski harus menderita secara rohani, tetapi dia tahu bahwa hidupnya adalah hidup yang diberkati oleh Yesus dan selalu diperbaharui oleh Tuhan. Itu sebabnya segala kesusahan yang telah diderita oleh Paulus, dia percaya bahwa sifat penderitaan itu hanya sementara waktu saja, karena di dalam kesusahan itu nantinya akan ditunjukkan atau akan diberikan Allah, yaitu kemuliaan yang jauh lebih besar. Kita bisa melihat dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 17 sampai ayat 18, yaitu kemuliaan dalam surga kelak yang akan diberikan oleh Yesus kepada setiap orang yang menang, orang yang setia, orang yang sabar, dan orang yang selalu taat dalam firman Tuhan. Itu sebabnya saudara-saudara, Paulus mengatakan bahwa dalam kemuliaanlah yang akan ia capai walaupun ia harus melewati begitu banyak penderitaan di tengah-tengah hidupnya. Namun Paulus tidak tawar hati, karena bagi dia Yesus adalah segala-galanya. Saudara-saudara, Paulus juga melihat makna penderitaan yang sementara itu dan tidak sebanding dengan kemuliaan kekal yang akan diberikan kepada dia. Itu sebabnya serta apa yang kelihatan dan sementara dengan apa yang tidak kelihatan dan abadi, Paulus membandingkan tempat kediaman sekarang dan tempat kediaman surgawi. Bisa kita lihat di pasal 5 ayat 2. Paulus menyatakan bahwa sekarang ini kita tinggal di tempat yang bersifat sementara dan terbatas. Jika tempat ini rusak, kita tetap memiliki pengharapan, yaitu sebuah tempat kediaman yang bukan dibangun dengan tangan manusia, yakni tempat kediaman surgawi. Karena di dunia ini kita mengalami berbagai macam kesusahan dan pencobaan, berbagai boleh kita katakan jalan yang tidak kita mau atau jalan yang tidak kita inginkan dalam hidup kita, dan bahkan banyak sekali penderitaan yang kita hadapi dalam hidup kita, seperti mungkin penyakit atau penderitaan dalam keluarga atau dalam situasi sekarang, saudara-saudara, yaitu pada masa-masa pandemi COVID-19 yang bukan hanya dirasakan oleh sebahagian pihak, tetapi dirasakan oleh semua
manusia yang ada di muka bumi ini. Artinya yang dialami oleh setiap makhluk secara global. Dan pandemi COVID-19 ini bukan hanya mengganggu satu aspek kehidupan manusia, tetapi seluruh aspek kehidupan manusia juga ikut terganggu. Baik itu ekonomi, baik itu kesejahteraan, baik itu kemasyarakatan, baik itu kesehatan, dan segala halnya. Itu sebabnya sebagai orang Kristen kita harus percaya bahwa dalam setiap situasi yang sulit, Allah memberikan kepada kita Roh Kudus sebagai jaminan, yaitu seperti yang dikatakan nas firman Tuhan pada saat ini. Kehadiran Roh Kudus dalam kehidupan Paulus memberikan sebuah jaminan bahwa Allah berkarya di dalam dirinya. Meski ia sedang dalam keadaan susah, maka di dalam segala keadaan Paulus selalu berusaha untuk hidup menyenangkan hati Allah, terutama karena kesadaran bahwa suatu saat semua orang akan menghadap tahta pengadilan Kristus untuk mempertanggungjawabkan segala sesuatunya. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, untuk itu kita pun harus hidup dalam kesengsaraan ini. Mau tidak mau, itulah yang memang sedang kita alami dalam kehidupan kita. Maka dalam firman Tuhan pada saat ini, Paulus ingin mengajak kita agar jangan berputus asa atas apa yang kita alami dalam hidup kita, baik itu kesusahan, baik itu dalam bentuk penderitaan. Ingatlah bahwa Tuhan tidak akan melupakan apa yang kita kerjakan bagi Dia. Ibrani 6 ayat 10. Kiranya Tuhan memberkati aktivitas kita, saudara-saudara. Saya menyampaikan kiranya Tuhan memberkati kita. Semoga kita menjaga kesehatan kita. Ingat Bapak Ibu, tetap stay home, jaga jarak, dan tetap menuruti anjuran pemerintah. Dan yang paling utama, mari kita sama-sama mendoa agar kiranya Tuhan melindungi kita, menjamah kita, dan juga selalu menyertai kehidupan kita. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, dalam Tuhan Yesus Kristus, puji, hormat, dan terima kasih kami sampaikan kehadirat-Mu ya Allah yang Maha Kuasa. Terima kasih Tuhan, Engkau yang telah menuntun kami pada pagi ini. Kami dapat terbangun dari tempat tidur kami masing-masing. Kami dapat menikmati kehidupan, menikmati umur yang panjang, menikmati kesehatan yang Tuhan beri. Itu semata-mata bukan karena perbuatan kami ataupun bukan karena jasa atau kekuatan kami, tetapi semuanya itu adalah karena begitu besar belas kasihan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih sapaan firman pada saat ini. Biarlah Tuhan firman-Mu pada saat ini menjadi penguat dan juga menjadi pembimbing bagi kami untuk menghadapi segala penderitaan di tempat kami di dunia ini yang hanya bersifat sementara. Karena kami percaya setiap penderitaan yang dialami oleh orang-orang percaya tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan Tuhan berikan nantinya kelak kepada setiap orang-orang yang menang. Berkati semua aktivitas kami ya Tuhan, berkati anak-anak, berkati keluarga, berkati negara dan bangsa kami, berkati setiap tim medis, dan berkati seluruh umat-Mu dimanapun mereka berada. Kami hanya serahkan hidup kami, serahkan semua aktivitas kami hanya ke dalam nama dan tangan Tuhan saja. Terima kasih doa kami dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus itulah yang menyertai engkau. Amin. Tuhan memberkati.